Bismillahirrahmanirrahim. Menyebarkan hadis-hadis palsu dan lemah. Suka menyebarkan hadis-hadis palsu dan lemah. Dan biasanya menjelang Ramadan sudah dimulai. Bahkan setiap bulan Hijriah. Mungkin ada di antara kita yang sering mendapatkan pesan WhatsApp. Sekarang sudah masuk tanggal 1 bulan Hijriah, bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, sebarkan pesan ini, berikan kabar gembira. Macam-macam isinya di situ. Ada juga ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kemudian di bawahnya ada lagi ancaman. Kalau tidak disebarkan kepada 10 orang, hidup Anda akan sengsara. Atau sebaliknya, dikasih motivasi di bawah. Kalau Anda sebarkan minimal kepada 10 orang atau 20 orang, maka tidak lama Anda akan melihat keberuntungan dalam hidup Anda. Maka jemaah sekalian, ini semuanya hadis-hadis palsu. Tidak ada yang sahih memberikan kabar gembira masuknya bulan Hijriah. Tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih yang biasa mereka sebarkan itu. Dan bahkan mengandung kesyirikan, yaitu sudah memastikan perkara gaib. Apa yang akan terjadi pada hidup kita kalau disebarkan dan kalau tidak disebarkan. Padahal yang maha tahu perkara gaib itu hanya Allah. Surat An-Naml ayat ke-65, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Jadi itu sok tahu perkara gaib. Dan juga jemaah sekalian, bahaya besar menyebarkan hadis-hadis palsu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi jangan main-main. Jangan asal kita terima broadcast langsung kita share. Walaupun isinya kelihatan bagus, seperti motivasi-motivasi untuk ibadah, tapi tetap saja tidak boleh jemaah sekalian. Tidak boleh kita sebarkan hadis-hadis palsu. Bahkan juga tidak boleh kita sebarkan hadis yang masih kita ragukan. Masih kita ragu sahih atau tidak. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang menyampaikan dariku satu hadis yang dia mengira itu adalah dusta, dia masih ragu, tetapi tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Jadi dia termasuk pendusta sudah kalau menyebarkan hadis-hadis yang belum jelas, belum dia pastikan sahih atau tidak. Dan sayangnya banyak para dai, para penceramah di bulan Ramadan ini menyebarkan hadis-hadis palsu ini. Maka hati-hati, harus kita pastikan dulu hadis-hadis tentang apa saja, terutama di bulan Ramadan ini, karena semakin banyak, harus kita pastikan sahih atau tidak, baru kita sebarkan. Begitu pula ada hadis yang masyhur, Ramadan itu terbagi 3. Awalnya rahmat, yang keduanya ampunan, yang ketiganya dibebaskan dari api neraka. Itu hadis yang masyhur, tetapi hadisnya lemah. Begitu pula hadis berpuasalah supaya kamu sehat, itu juga lemah. Bahkan yang gak ada hadisnya sama sekali, mereka sebarkan seakan-akan ada hadisnya. Contohnya apa? Tidur itu ibadah. Jadinya tidur terus sepanjang hari karena tidur ibadah. Enggak ada hadisnya sama sekali, tidak ada dalilnya. Dan tidur itu bukan ibadah. Tidur itu adalah hal yang mubah. Dan hal yang mubah bisa saja menjadi berpahala kalau kita niatkan
untuk ibadah. Contohnya, kita tidur siang karena kita ingin nanti sholat malam tidak mengantuk, atau nanti kita bisa bangun sholat malam, atau nanti maghrib kita bisa hadir majelis ilmu karena kita sudah istirahat siang. Maka saat itu tidur menjadi ibadah. Baik, jadi ini jemaah sekalian yang pertama yang harus kita waspadai.